Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nabila Anggraini dan rekan saya Fiona Rosiana dan Kurnia akan membahas permasalahan yang sedang banyak terjadi di kalangan remaja, yaitu tentang anemia pada remaja putri. Dimulai dari pengertian, tanda gejala, penyebab, dan cara penanganannya. Mari kita simak. Apa itu anemia? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut WHO, anemia adalah kondisi ketika kadar hemoglobin atau Hb dalam darah lebih rendah dari normal. Anemia dapat terjadi karena berkurangnya jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin dalam darah. Hemoglobin adalah komponen dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat dan mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Kadar normal Hb untuk wanita adalah lebih dari 11,0 gram per desiliter dan untuk pria adalah lebih dari 12,0 gram per desiliter. Ada 3 kategori untuk orang yang mengalami anemia, yaitu kategori pertama, anemia ringan. Jika kadar hemoglobin ada di kisaran 9-10 gram per desiliter. Lalu yang kedua, anemia sedang. Jika kadar hemoglobin 7-9 gram per desiliter. Lalu yang terakhir, anemia berat. Jika kadar hemoglobin kurang dari 7 gram per desiliter. Lalu, bagaimana tanda gejalanya? Yang pertama, terlihat sangat lelah. Yang kedua, mengalami perubahan suasana hati. Yang ketiga, kulit yang terlihat lebih pucat. Yang keempat, sering mengalami pusing. Kemudian, mengalami jaundice atau kulit menjadi kuning. Kemudian, detak jantung berdebar lebih cepat dari biasanya. Lalu yang terakhir adalah mengalami sesak nafas, sindrom kaki gelisah hingga kaki dan tangan bengkak apabila mengalami anemia berat. Kemudian, bagaimana sih dengan penyebab terjadinya anemia pada remaja putri? Berikut ini adalah beberapa penyebab umum anemia pada remaja. Yang pertama, ada defisiensi zat besi. Zat besi merupakan komponen penting dalam produksi hemoglobin yang bertanggung jawab mengikat dan mengangkut oksigen dalam sel darah merah. Remaja seringkali mengalami defisiensi zat besi akibat pertumbuhan yang cepat dan kebutuhan zat besi yang meningkat. Kemudian yang kedua ada defisiensi vitamin B12 atau asam folat. Vitamin B12 dan asam folat penting untuk sintesis DNA dan pembentukan sel darah merah. Defisiensi vitamin B12 atau asam folat dapat terjadi karena pola makan yang tidak seimbang, masalah penyerapan nutrisi, atau kondisi medis tertentu. Lalu yang ketiga ada gangguan produksi sel darah merah, di mana beberapa kondisi seperti talasemia, anemia aplastik, atau anemia sel sabit dapat mengganggu produksi sel darah merah normal. Kondisi ini umumnya diwariskan atau dapat berkembang akibat faktor genetik atau faktor lainnya. Yang keempat yaitu kehilangan darah, yang mana pendarahan berlebihan akibat menstruasi yang berat, cedera, atau kondisi medis seperti ulkus lambung atau perdarahan. Saluran pencernaan dapat menyebabkan kehilangan darah yang signifikan dan menyebabkan anemia. Lalu, bagaimana cara penanganan dan pencegahan pada anemia? Penanganan anemia pada remaja putri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, yang pertama itu bisa dengan memberikan tablet tambah darah atau kita sebut TTD secara rutin. TTD ini dapat diberikan kepada remaja putri mulai dari usia 12 hingga 18 tahun dengan dosis 1 tablet per minggu selama 52 minggu. Awalnya, program pemberian suplementasi besi ini direkomendasikan oleh WHO hanya kepada ibu hamil. Namun seiring berjalannya waktu, sasaran program ditambah menjadi kepada remaja putri. Cara yang kedua, dengan meningkatkan asupan makanan yang mengandung zat besi. Contohnya itu seperti daging tanpa lemak, buah-buahan kering,
sayuran berdaun hijau, telur, kacang-kacangan, dan juga saus tomat. Yang ketiga, caranya dengan meningkatkan asupan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu biji. Nah, vitamin C ini dapat membantu untuk menyerap zat besi. Lalu, selanjutnya ada cara yang keempat, yaitu dengan meningkatkan asupan makanan yang mengandung vitamin A yang dapat membantu meningkatkan pembentukan sel darah merah. Cara yang kelima, yaitu menghindari konsumsi teh dan kopi saat makan atau saat mengonsumsi tablet tambah darah, karena akan dapat menghambat penyerapan zat besi. Dan yang keenam, kita bisa dengan berolahraga atau melakukan aktivitas fisik secara rutin. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah dapat dipahami? Semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian video edukasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.